Hadiahnya umroh, ketemuannya di depan Masjidil Haram. Istri saya tuh ke pengajian itu seperti makan obat, sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya pada seragamnya, katanya berubah terus. Maaf ya, kalau ada yang kentut tiba-tiba, ibu jangan kentut dong. Nah ini ngaco ini. Bagaimana jangan, kan sudah, betul? Kalau mau ke pengajian sibuk menata penampilan daripada menata hati. Makanya jujur, khusyuan mana? Ibu sholat atau dandan? Nah, untung jujur hadirin. Dandan. Jadi bagaimana supaya tawadu? Yang pertama, cintai kebenaran. Nasihat, kritik, saran itu nikmati sebagai sarana melembutkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, catatkan yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Kau ridhoi. Jadikan pertemuan ini penghapus semua dosa dan aib kami ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang mengaruniakan, datangkan karuniamu qalbun salim. Lindungi kami dari hati yang berpenyakit, lindungi kami dari hati yang mati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Beruntung yang barusan mengaminkan, insya Allah punya hati bersih, yang kasihan yang ngobrol terus. Di atas ada banyak, ada TV-nya tidak? Cobalah panitia ngemodal ya. Kasihan yang di atas. Baik. Kalau ribut begitu biasanya tidak punya kontak visual ya. Terdengar suaranya kurang jelas? Jelas atau kurang? Acungkan tangan yang suaranya merasa jelas. Yang kurang jelas ada? Cuma ibu sendirian, ya sing sabar ya. Dia obati ya Bu. Baik Bapak Ibu, tes. Siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh? Pakai dalil jawabnya ya. Hadiahnya umroh, ketemuannya di depan Masjidil Haram. Iya, Allah yang nanti ngasih jalannya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi ini, Cung? Siapa yang tahu? Ya Bu. Untuk mengajarkan, apa dalilnya? Ya, enggak bagus. Nilainya 90. Ya Bu. Ya. Memperbaiki akhlak, sebutkan dalilnya. Nah ini baru sampai ke Irak ini ya. Ya Dek. Bunyikanlah sana. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah berjuang siang dan malam, bersimbah air mata, keringat dan darah
Supaya umat manusia ini memiliki akhlakul karimah. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu siapa jamaah yang paling benar pemahaman Islamnya, gampang, lihat akhlaknya. Akhlaklah yang menjadi ciri orang itu benar atau tidak memahami Islam. Tapi itu ada orang yang tidak Islam, akhlaknya baik, baik kepada manusia tidak cukup. Itu ada yang baik sama binatang, akhlak baik sama binatang bagus, tapi tidak cukup. Karena intinya kepada Allahnya bagaimana. Kalau tidak menuhankan Allah, berarti belum termasuk akhlakul karimah. Jelas? Jadi baik ke sesama itu baik, tapi tidak disebut akhlakul karimah kalau kepada Allah tidak bertauhid. Nah, apa sih keutamaannya akhlakul karimah? Ibu bapak tahu tidak? Siapa orang yang paling kuat imannya di sini? Ayyul mu'minina afdalu. Siapa Rasul orang yang imannya paling bagus? Jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi bukan masalah casing, tapi akhlak. Kan ada suaminya yang bicara gini, istri saya tuh ke pengajian itu seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya pada seragamnya katanya berubah terus. Maaf ya. Saya kira banyaknya pengajian itu akan ningkat iman. Ternyata peningkatan yang jelas itu pada cicilannya. Ibu teh sukses tidaknya ikut pengajian, lihat akhlaknya. Akhlak itu seperti apa? Apa yang disebut akhlak? Akhlak itu secara sederhananya begini ya. Respon spontan, sikap, kata, perbuatan yang langsung keluar tanpa dipikir lebih dahulu, lebih dalam-dalam. Nah, reaksi itu menunjukkan kualitas seseorang. Ini sekarang tidak kelihatan yang aslinya. Ini lagi setel soleh ya, apalagi yang depan-depan ini mah udahlah sekarang paling soleh sedunia ya. Nanti ketika keluar dari sini sendal tidak ada, baru kelihatan. Di dalam baik, pas sendal nggak ada, kurang ajar. Siapa nih yang nyuri sendal saya? Itu akhlak. Tapi ada yang, ibu sendalnya mana? Tadi saya simpan di sini, mungkin ada yang bantu nyimpenin. Selalu berbaik sangka. Atau mungkin ada yang pinjam untuk ke belakang. Pas udah sepi, ibu ternyata sendal ibu nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang ngambilnya tidak sengaja. Kalaupun memang sengaja ngambil, mudah-mudahan ini merupakan pencurian yang terakhir kalinya. Saya halalkan, mudah-mudahan dengan ngambil sendal saya, beliau jadi ahli masjid. Baik atau jelek akhlaknya? Lagi duduk begini, maaf ya, tiba-tiba ada yang kentut sedikit. Nah itu udah kelihatan akhlak di sekitarnya. Yang baik dan buruk akan kelihatan. Kalau ada yang kentut tiba-tiba, ibu jangan kentut dong. Nah ini ngaco ini. Bagaimana jangan, kan sudah, betul? Jangan kentut sembarangan. Bau nih. Ibu nyebelin banget sih, saya jadi mual. Nah, itu akhlak tuh. Tapi bagi orang yang akhlaknya baik, ketika mendengar gimana lah gitu ya, ngik gitu ya. Dia
Alhamdulillah ya Allah, telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Pasti si ibu itu udah berusaha nahan mati-matian, tapi tidak tertahankan karena datangnya dari subuh tadi di sini ngapling. Pas kecium bau, alhamdulillah berarti saya enggak kena COVID. Ini antigen. Anaknya dipuji, ibu selamat ya, anaknya sudah hafal 15 juz. Ini kelihatan nih akhlak ibunya. Saya itu dinasihatin guru, kalau ada yang ngobrol, diam. Supaya enggak ganggu yang ngobrol gitu. Jadi kalau nanti saya diam, pasti ada yang lagi ngobrol ya. Tuh berhenti sendiri. Seperti mana tadi saya jadi lupa nih ha. Kalau udah tua kayak gini nih Pak. Kalau udah tua tuh cirinya 3. 1, mudah lupa. Dan yang kedua, yang ketiga saya juga udah lupa tuh apa. Jadi anaknya hafal Quran. Ibu selamat ya, anaknya sudah hafal 15 juz. Ini cobaan. Alhamdulillah ya Allah, memang anak saya itu beda ya. Gimana? Ya karena saya itu gimanalah ya, saya selaku ibunya tuh selalu mendoakan. Setiap dia tidur saya tiup. Kemudian kalau makan, makanannya saya makan duluan. Enggak nyambung sama sekali. Ibu alhamdulillah anaknya hafal Quran, doakan ya Bu. Karena dari hafal Quran jadi ahli Quran masih panjang ceritanya. Anak saya itu baru hafal setoran, belum mungkin. Kalaupun sudah hafalnya luar biasa, belum tentu paham. Kalaupun sudah paham, belum tentu bisa mengamalkan. Kalaupun mengamalkan, belum tentu ikhlas. Jadi panjang ceritanya, ini baru dasarnya, doakan ya. Tuh, jangan sampai anak yang diwisuda, ibu bapaknya pakai mahkota kemana-mana. Salah, nggak nyambung ujian ya. Baik, akhlak datang dari mana, Cung? Hadiahnya haji lah. Ketemuan di Arafah ya. Dari mana Bu? Dari hati, benar. Ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau baik, baik seluruhnya. Kalau jelek, jelek seluruhnya. Ala wahyal qalb. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi ini itu tergantung qalbu. Hati sedih, kelihatan. Hati gembira, kelihatan. Hati marah, nampak, benar? Hati jatuh cinta, beda lagi. Makanya hati-hati dengan hati. Sayangnya tidak banyak orang yang belajar ilmu tentang hati. Makanya ibu-ibu sebelum tidur sibuk membersihkan wajah, bukan sibuk membersihkan hati. Kalau pagi-pagi sibuk menata rumah, bukan menata. Kalau mau ke pengajian sibuk menata penampilan daripada menata hati. Makanya jujur, khusyuan mana? Ibu sholat atau dandan? Nah, untung jujur hadirin. Dandan. Nah, hati, dengar atuh. Hati dibagi 3. 1, kolbun mayit. Apa?
Orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati itu yang bagaimana? Yang kebalik-balik. Apa yang Allah suka dia benci. Apa yang Allah larang dia suka. Allah suka kita mengabdi kepadanya, dia enggak suka ngabdi ke Allah, malah memusuhi Allah. Allah menyuruh kita meneladani Rasul, dia tidak suka ke Nabi itu. Malah cari tauladan yang lain yang sebaliknya dari Nabi. Allah suka mencintai Quran, dia musuh ke Quran. Allah menyatakan para ulama pewaris Nabi, dia memusuhi ulama. Pokoknya sebaliknya, apa yang dihalalkan Allah, dia tidak suka. Apa yang diharamkan Allah, dia suka. Kebalik-balik aja. Tuhannya itu nafsu. Pasti hidupnya kacau balau. Akhlaknya buruk. 2, kolbun marid. Orang yang hatinya sakit. Seperti apa cirinya? Kalau orang yang hatinya sakit tuh, badan sakit enak tidak? Bayangkan ini ya, sakit kepala, kemudian matanya itu jangar yang kayak nongol itu, kemudian hidung mampet, bahagia tidak? Belum selesai, dia radang tenggorokan, sariawan dan gusi bengkak. Udah gitu ketiak bisul dan kaligata. Plus lagi dia kolesterol naik dan lutut asam urat. Bahagia tidak? Pas mau duduk ambeien. Ada yang kelewat, sesak napas. Bahagia tidak? Auranya aura bahagia, aura menderita. Nah, sakit lahir saja auranya sudah enggak enak. Karena dia mengeluarkan ketidakenakan itu. Apalagi yang sakit hatinya. Enggak enak aja hidupnya tuh. Makanya yang kolbun marid itu cirinya adalah GTA. Galau tiada akhir. Enggak nyaman, hidupnya tuh tidak nyaman. Akibatnya orang yang berpenyakit hati, alhamdulillah akhirnya bunyi ini ya. Hampir aja nyebut coba dari tadi, tapi percuma tadinya udah lewat ya. Nah, jelas sekarang? Lebih jelas? Alhamdulillah. Jadi orang yang berpenyakit hati karena di sini enggak enak, Pak. Jadi wajahnya juga enggak enak dilihat. Walaupun pakai dempul, pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, pakai gigi palsu, bulu ketiak palsu, tetapnya enggak enak. Kemudian kalau bicara itu enggak enak. Enggak enak didengar kata-kata. Kalau nanya enggak enak, kalau ngejawab enggak enak, kalau berkomentar enggak enak. Celetak-celetuknya tuh enggak enak karena keluar dari hati yang enggak enak. Kalau nulis WA enggak enak tuh. Di grup tuh pasti paling enggak enak dia tuh. Ngejawab, jawabannya enggak enak. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah enak, maka memancar. Jangankan bicara, diamnya aja orang di sekitar tuh enggak enak tuh. Ada enggak Bu? Yang kalau dia datang tuh kita tuh enggak nyaman aja. Ada enggak? Ada? Lanjut. Nah, yang ketiga namanya kolbun salim. Yang bagaimana yang kolbun salim? Ini orang yang bahagia nih. Menurut Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, apapun urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada yang begini kecuali orang yang yakin ke Allah. Diberi nikmat, dia syukur, fakana khairulah, baik baginya. Diberikan cobaan, dia sabar, fakana khairulah. Dipuji, dicaci, anteng aja. Ada uang, gak ada uang, anteng.
ajeg, sehat, sakit, kena COVID tidak, anteng, tetangga baik atau tetangga nggak baik, dia tetap baik. Nah, orang yang kolbun salim itu yang ajeg, bisa menyikapi kejadian apapun dengan sikap yang disukai Allah. Enak hidupnya tuh, adem, tenang, ajeg, bukan karena tidak ada masalah, tapi bisa menyikapi masalah dengan tepat. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, kira-kira yang mana? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim? Kolbun salim? Saya lupa untuk menjelaskan. Salah satu ciri kolbun marid, hati yang berpenyakit itu tidak ngaku, maaf ya. Jadi kalau orang badannya sakit dia ngaku, Pak. Tapi berpenyakit hati enggak ngaku. Ngakunya tuh ya enggak aja. Maaf ya, saya telat menjelaskan. Kalau sakit kepala ngaku, sakit gigi ngaku, mau berobat. Tapi kalau sombong, ujub, ria, boro-boro ngaku, dikasih tahu juga ngambek. Ibu tuh sebetulnya agak sombong. Kata siapa saya sombong? Nah, boro-boro mau diobatin ya, dan ngakunya juga yang beda. Jadi ini teh gimana nih? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim.